Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam upaya meningkatkan minat olahraga di kalangan masyarakat, Indonesia dan Australia berkomitmen akan mempererat kerjasama. Ketua Komisi 10 DPR RI menyoroti Indonesia perlu meningkatkan minat olahraga sejak dini. Dalam upaya meningkatkan minat olahraga di kalangan masyarakat, Indonesia dan Australia berkomitmen akan mempererat kerjasama yang menekankan pada pentingnya pembudayaan olahraga sejak dini. Indonesia dan Australia aktif melakukan dialog untuk berbagi pengalaman dan best practice dalam pembahasan kemitraan strategis. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifas Saifudian menyoroti perkembangan diplomasi Indonesia dan Australia melalui olahraga. Ia menyampaikan Indonesia perlu meningkatkan minat olahraga sejak dini, bukan hanya pada olahraga prestasi, tetapi juga olahraga yang bersifat tradisional. Kita ingin mempererat juga hubungan antara kedua negara di bidang pengembangan olahraga, karena Australia itu adalah negara yang sangat gandrung kepada olahraga, bukan hanya olahraga prestasi tapi juga bagaimana membiasakan berolahraga bagi anak-anak sejak usia dini. Dan saya kira kita juga ingin bangsa kita mengikuti kebiasaan yang serupa. Karena dengan desain besar olahraga nasional kita dan juga seperti diketahui kita juga sudah memiliki undang-undang keolahragaan yang baru, bukan hanya olahraga prestasi yang dipentingkan tapi juga olahraga pendidikan dari mulai sekolah-sekolah termasuk pendidikan anak usia dini. Rendahnya partisipasi olahraga di kalangan anak dan remaja di Indonesia memicu pemerintah merencanakan terobosan di bidang olahraga melalui pembudayaan olahraga dan olahraga pendidikan. Adila dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong adanya kenaikan anggaran untuk Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk mengatasi kasus peretasan data yang marak terjadi di Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan mendorong adanya kenaikan anggaran untuk Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. Juniko mengatakan selain human error seperti penipuan atau pengelolaan password yang buruk, banyaknya kasus peretasan data yang terjadi di Indonesia disebabkan karena keterbatasan anggaran keamanan siber. Ia menilai di zaman modern ini, internet dan teknologi digital sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, memberikan dan menjamin keamanan data pribadi masyarakat dari ancaman kejahatan siber. Jadi negara yang besar hari ini adalah negara yang secara digital juga mampu menjaga semua kebutuhan dan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan yang bisa menopang pekerjaan-pekerjaan ataupun sumber-sumber ekonomi yang hari ini sangat dibutuhkan. Negara ini butuh sumber-sumber yang baru, negara juga harus bisa menjaga, menyediakan platformnya. Sudah disampaikan tadi, sangat lengkap. Tapi ada satu hal yang juga tidak bisa kita pungkiri. Di periode-periode lalu, BSSN ini tidak mendapatkan anggaran yang cukup. Ya, kita bicara BSSN ini garda terdepan, Kominfo garda terdepan. Kenapa? Ini ada serangan-serangan yang bukan lagi serangan-serangan militer seperti yang terjadi, tapi perang asimetris. Oleh karena itu, Juniko meminta pemerintah memberikan anggaran yang cukup dan memadai untuk BSSN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana dan pengawas keamanan siber di Indonesia. Andini dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Institute for Criminal Justice Reform, Komisi 3 menyoroti keberadaan rumah penyimpanan benda sitaan negara atau RUP-BASAN yang jumlahnya masih sangat terbatas. Dalam rapat dengar pendapat dengan Institute for Criminal Justice Reform, Komisi 3 menyoroti keberadaan rumah penyimpanan benda sitaan negara atau RUP-BASAN yang jumlahnya masih sangat terbatas. Padahal, keberadaan RUP-BASAN ini sangat penting. Anggota Komisi 3 DPR RI Endang Agustina mengatakan, keberadaan rumah penyimpanan benda sitaan ini sangat penting karena benda-benda sitaan yang disimpan nanti bisa menjadi barang bukti pembuktian
dalam suatu proses peradilan. Salah satu yang kami soroti adalah keberadaan rumah penyimpanan benda sitaan. Nah, menurut KUHP itu yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP 27 tahun 83 itu benda sitaan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan. Tapi faktanya sampai sekarang itu tidak semua. Mungkin lebih banyak yang tidak ada rumah penyimpanan benda sitaan. Padahal rumah penyimpanan benda sitaan itu sangat penting. Karena untuk menyimpan benda sitaan yang terkait dengan pembuktian pidana itu sendiri. Itu adalah bukti petunjuk yang harus diadakan, yang harus dihadirkan pada saat persidangan. Tetapi jika itu tidak ada, penyimpanannya ini yang dikhawatirkan. Jumlah rubasan saat ini yang tersebar di wilayah Indonesia sebanyak 64, yang terdiri dari 35 rubasan kelas 1 dan 29 rubasan kelas 2. Jumlah ini masih jauh dari yang diharapkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengamanatkan agar setiap kabupaten dan kota harus memiliki rubasan. Andri dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada para pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan. Pemerintah juga membuka peluang bagi UMKM untuk terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan serta perekonomian nasional. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Menyambut baik kebijakan penghapusan buku dan tagihan kredit para petani, nelayan, dan UMKM, anggota Komisi 11 DPR RI menegaskan kebijakan ini perlu diinformasikan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga pelaksanaannya berjalan maksimal dan berdampak positif bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta petani dan nelayan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Bertempat di Istana Negara, secara resmi Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah di 3 bidang, yaitu pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan dan kelautan,
serta UMKM lainnya seperti mode busana, kuliner, dan industri kreatif. Dengan disahkannya peraturan presiden ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan agar dapat bertahan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah juga membuka peluang bagi UMKM untuk terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan serta perekonomian nasional. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan, penghapusan piutang diberikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan nasabah himpunan bank milik negara. Dengan ketentuan, terkena beberapa permasalahan seperti bencana alam gempa bumi, terdampak COVID-19, hingga tidak memiliki kemampuan bayar. Menyambut baik kebijakan penghapusan buku dan tagihan kredit para petani, nelayan, dan UMKM, anggota Komisi 11 DPR RI Fatih menegaskan, kebijakan ini perlu diformulasikan dengan baik agar dapat dilaksanakan dengan maksimal dan berdampak positif bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, serta petani dan nelayan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Kita akan awasi, kita akan susun, mulai dari penyusunan, kemudian kita akan awasi, kemudian juga pada pelaksanaannya tetap akan kita evaluasi sehingga target-target kerjanya itu akan tercapai sesuai dengan perencanaan. Yang penting adalah harus jelas dasar aturannya dulu. Sehingga nanti ketika dilakukan penghapusan ataupun pemutihan ini tidak memberikan masalah baru bagi perbankan. Tentu bagi perbankan sebetulnya pinjaman-pinjaman yang bermasalah itu juga sebagian besar ada yang di-cover oleh asuransi. Sehingga adanya program pemutihan ini otomatis akan mengurangi beban administrasi dari perbankan. Jadi intinya peraturannya memang harus kita persiapkan dengan baik. Untuk itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong kementerian terkait segera melaksanakan instruksi presiden tersebut dan menetapkan regulasi pelaksanaan kebijakan ini. Herman Hairon berharap pelaksanaan kebijakan ini mampu menjadi momentum bagi petani, nelayan, dan UMKM untuk bangkit dan mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Karena ini sudah instruksinya presiden. Dan ini sudah disambut baik oleh para nelayan, petani, dan pelaku UMKM skala mikro bahwa ini akan menjadi momentum bagi mereka untuk bangkit kembali. Karena apa? Dengan mereka masih terikat hutang di bank-bank umum, bahkan di bank-bank himbara, ini juga menjadikan status mereka red line, BI checking. Jadi nggak bisa lagi untuk permodalan minjam kepada bank-bank lain. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menekankan, selain berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar terlaksana tepat sasaran. Mulai dari melakukan verifikasi untuk mendapatkan data valid pihak-pihak yang berhak menerima pemutihan hutang. Ini menjadi terobosan dari pemerintahan Pak Prabowo karena ini akan membantu menyelamatkan banyak petani dan nelayan. Tinggal memang harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, Bank Indonesia, mungkin LPS ya, dengan Himbara. Yang paling utama adalah jangan sampai kebijakan ini ada penyalahgunaan. Kita berharap akses para petani dan nelayan terhadap kredit lunak itu bisa semakin berjalan dengan baik dan bisa menggerakkan perekonomian nasional. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Swasembada dan kedaulatan pangan masih menjadi persoalan yang belum dicapai hingga saat ini. Sehingga salah satu visi yang dicanangkan pemerintah Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan terwujud dalam 4 tahun mendatang. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. DPR RI memberikan apresiasi atas target pemerintah Presiden Prabowo terhadap swasembada pangan 4 tahun mendatang yang dalam implementasinya perlu dijadikan sebagai prioritas utama. Apa saja dorongan strategis DPR RI dalam mewujudkan swasembada pangan tersebut? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilantik pada tanggal 20 Oktober lalu. Nah, pemirsa seperti ketahui bahwa satu visi yang akan dibawa oleh pemerintahan baru nanti adanya tertuang dalam Akta Cita yang mana tadi disampaikan bahwa salah satu fokus adalah berkaitan dengan target swasembada pangan yang akan dikejar dalam waktu 4 tahun pertama. Nah, seperti apa respon DPR ini terkait dengan hal tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Bapak Firman Subagio. Bapak, terima kasih waktunya, Pak. Pak, terkait dengan target swasembada pangan ini, Pak, apa yang sekiranya menjadi sorotan dan juga dorongan dari DPR terhadap hal tersebut, Pak? Pertama, ini adalah menunjukkan bahwa komitmen daripada Presiden baru, Pak Prabowo, yang concern terhadap dua hal penting, yaitu masalah energi dan pangan. Saya alhamdulillah selama 4 periode dan ini masuk periode kelima, kami merasa memang masalah pangan ini kan menjadi sesuatu yang fundamental. Kalau kita merilis daripada statement PBB bahwa pangan itu adalah merupakan hak asasi manusia dan kemudian dalam konstitusi kita bahwa pangan adalah merupakan amanat konstitusi. Sandang papan pangan adalah tersedia oleh negara. Oleh karena itu prinsip daripada Pak Prabowo tadi mengatakan bahwa kita tidak boleh ketergantungan dengan produk pangan luar negeri. Artinya bahwa impor itu harus betul-betul ditekan. Kita harus mengedepan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan. Artinya apa? Artinya bahwa pangan tersedia tetapi produk dalam negeri, bukan produk dari impor. Namun yang menjadi hambatan adalah sekarang ini kan kita masih punya lahan yang cukup luas. Namun tentunya lahan ini harus betul-betul dikawal. Jangan sampai lahan-lahan produktif pertanian yang dialihfungsikan untuk kepentingan lain, ini juga dibiarkan saja sehingga justru terbalik dengan rencana pemerintahan sekarang ini mencetak sawah baru. Jadi tidak ada artinya mencetak sawah baru kalau kita mengabaikan lahan itu. Nah, kalau itu yang terjadi maka swasembada pangan seperti yang diharapkan Pak Presiden baru tadi Pak Prabowo ini nyaris kemungkinan tidak mungkin akan tercapai. Oleh karena itu komitmen daripada Presiden ini harus menjadi amanat yang harus kita laksanakan baik dari pemerintah maupun DPR dan khususnya kami selama di Komisi 4 ini yang betul-betul peduli concern terhadap masalah kepentingan pangan ini karena kami mitra kerja daripada Kementerian Pertanian. Oleh karena itu kita yang akan terus kawal dan insya Allah mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Prabowo tadi dalam 4 tahun kita bisa capai. Bagaimana caranya adalah kita harus bikin strategi, strategi pembangunan sektor pertanian berkelanjutan. Kita harus bikin milestone-nya seperti apa. Kita harus menata dari hulu sampai hilirnya itu seperti apa. Karena pertanian kita tanpa air tidak mungkin. Tapi kita tahu bahwa hutan kita sudah banyak yang gundul. Jadi oleh karena itu kita membangun waduk tanpa sumber mata air yang jelas dari hulunya, dari wilayah hutan yang udah gundul, itu juga mustahil kita ada air. Lalu target 4 tahun itu ideal Pak ya menurut Bapak? Nah, 4 tahun ini kita betul-betul diawali dengan data. Data terhadap masalah pertama lahan kita. Lahan kita ini konon masih ada sekarang 70 juta sekian. Yang produktif berapa, yang tidak produktif berapa, dan kemudian yang tak ada hujan berapa. Yang produktif ini kita pertahankan, jangan sampai dialihfungsikan untuk kepentingan industri dan kepentingan lain. Ini harus ada tindakan tegas. Kemudian untuk lahan yang tak ada hujan, itu bisa menggunakan teknologi GOGO. Nah, GOGO ini sekarang sudah dikembangkan lagi di Jepang. Dan kemudian juga bisa menggunakan bagaimana untuk meningkatkan produksi. Karena unsur hara tanah kita ini sekarang sudah mulai merosot. pH tanah kita merosot, sehingga teknologi harus bicara. Oleh karena itu kalau kita bicara masalah ke depan, kita jangan hanya mengejar ekstensifikasi lahan, tetapi harus intensifikasi. Teknologi harus berbicara. Penggunaan pupuk urea, pupuk anorganik harus mulai dikurangi, ditekan sampai 50% dan kemudian digeser menggunakan pupuk organik. Karena organik itu fungsinya adalah
untuk memulihkan kesuburan lahan, untuk mengiakan kembali dan meningkatkan produksi. Kalau itu dilakukan secara sinergi, maka ini bisa berhasil. Baik Pak Firman, semoga ini masa depan cerah pertanian kita Pak ya. Kita semua berharap itu. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya pemirsa, baik demikian wawancara kami dengan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Bapak Firman Subagio. Dan tadi disampaikan bahwa DPR mendorong kepada pemerintah Prabowo Gibran untuk lebih serius dan menekankan komitmennya dalam proses kebijakan yang akan diambil terkait dengan sektor pertanian, terutama dalam mencapai target swasembada pangan selama 4 tahun pertama. Nah, tadi sampaikan juga bahwa DPR ini mendorong pemerintahan baru nantinya supaya bisa lebih serius dalam melakukan sosialisasi terkait dengan regenerasi petani dan juga penyaluran pupuk bersubsidi supaya tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi para petani di Indonesia. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara 2 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Maunya dua-duanya kelar nih. Yes. Prosedural dari honorer jadi P3K. Baru habis itu kita akan paksa yang prosedural ini masuk ke yang substansial. Udah berubah Pak, saya tadi kerja ini sekarang pindah ke sini. Iya. Pak, saya S1, ada formasinya di SMA. Bahwa Desember, dia tadi bilang 2024 penataan honorer selesai. Ada yang menyampaikan kalau sebenarnya honorer ini ketika tidak lolos nantinya akan menjadi paruh waktu. Nah, itu paruh waktu tuh sebenarnya gimana Pak sistemnya? Kalau bahasa sederhana sih yang saya tangkap, tidak ada yang berani memberikan penjelasan seperti apa sih paruh waktu. Ada honorer siluman, ada honorer pejuang. Nah, ini honorer siluman ini juga banyak sekali. Honorer siluman itu Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Rini Reski. Rekan Vincent Aldi, pemirsa selamat sore, kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu mengenai judi online yang makin meresahkan. Di sini pemirsa, Sahroni meminta PPATK untuk menjemput bola berantas kegiatan ilegal itu. Kita lihat pemirsa ke layar kaca.
Di sini Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Ahmad Syahroni menyampaikan keprihatinannya terkait maraknya praktek judi online di Indonesia. Tentunya isu judi online semakin ramai dan juga menjadi perhatian masyarakat setelah belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan juga Digital menjadi tersangka terkait kasus ini, pemirsa. Tentunya hal ini dan juga Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan diminta untuk lebih proaktif dengan menjemput bola dalam pemberantasan kegiatan ilegal tersebut. Dan juga pemirsa, Komisi 3 DPR RI di sini mendesak PPATK untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan aparat penegakan hukum terkait kasus judi online yang menggunakan berbagai instrumen pembayaran termasuk cryptocurrency. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai Komisi 4 yang mendukung rencana pemberian insentif 10 juta rupiah per bulannya untuk petani milenial. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini Komisi 4 DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah terkait pemberian insentif 10 juta rupiah per bulan untuk petani milenial. Dan di sini Ketua Komisi 4 DPR RI yaitu Siti Heriadi menilai insentif ini sangat dibutuhkan guna menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian. Salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan petani. Dan pemirsa, insentif dan juga pelatihan yang memadai diharapkan dapat mendorong para petani muda mengimplementasikan teknologi pertanian terkini. Selain itu juga pemirsa, petani juga adanya regenerasi petani mengingat sektor ini lebih banyak didominasi oleh para petani yang sudah lanjut usia. Itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan judi online makin meresahkan. Di sini Syahroni meminta PPATK untuk menjemput bola berantas kegiatan ilegal tersebut, serta Komisi 4 mendukung rencana pemberian insentif 10 juta rupiah per bulan untuk petani milenial. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi juga sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.